Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Rahmadi dengan NPM 2455052002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang sudah saya dapat pada pelajaran PPKN. Dan kali ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi di Indonesia, dengan dosen pengampu Bu Esti. Jadi yang pertama itu identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas ini mencakup simbol, budaya, bahasa, sejarah, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Contoh identitas nasional di Indonesia itu, yang pertama itu bahasa Indonesia, Pancasila, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan contoh kasusnya itu adalah ketika terjadi perbedaan budaya antar suku di Indonesia, seperti dalam adat pernikahan atau tradisi lokal. Namun mereka tetap bersatu di bawah identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Dan untuk poin kedua itu adalah integrasi nasional, di mana integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok sosial, budaya, dan daerah di dalam satu negara agar tercipta kesatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai contohnya itu ada faktor pendorongnya itu ada keinginan bersatu, terus adanya ancaman dari luar, dan kesamaan nasib dan sejarah. Contoh kasusnya itu adalah gerakan separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka dengan singkatan GAM, atau Organisasi Papua Merdeka singkatan itu atau OPM, mengancam integrasi nasional. Namun pemerintah melakukan pendekatan diplomasi, pembangunan, dan dialog untuk mempertahankan kesatuan. Selanjutnya itu poin ketiga, yaitu konstitusi di Indonesia, di mana konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara di Indonesia. Konstitusi utama di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Di mana fungsi konstitusi itu yang pertama menjadi dasar hukum tertinggi, mengatur kesuksesan negara, dan menjamin hak asasi warga negara Indonesia. Contoh kasusnya itu adalah amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan beberapa kali, seperti pada masa reformasi 1999 sampai 2002. Yang tujuannya itu adalah untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi kekuasaan absolut presiden. Mungkin sekian pemaparan materi yang saya dapat pada pelajaran PPKN. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.